Bang, aku mau part 2, aku mau part 2, bang, aku mau part 2. Bang. Oke guys, didasari atas banyaknya permintaan para subscriber tercinta, lalu dengan Stephen yang baru ingat kalau sekarang tahun rilisnya sequel film ini. Maka dari itu, hari ini Broview akan mempersembahkan film KGF Chapter 2. Namun, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kope dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. History always wins. El Dorado. Di awal film, diceritakan setelah kematian Garuda, kepemimpinan KGF menjadi pincang. Para petinggi KGF berkumpul di Pali untuk mengambil keputusan penting tentang masa depan tambang emas ilegal terbesar dalam sejarah ini. Rajendra, Guru Pandian, Andrews, dan Kamal berkumpul untuk menobatkan kakak Garuda yang bernama Virat sebagai pimpinan KGF yang baru. Padahal mereka berencana untuk menguasai KGF ini karena menilai Virat sebagai orang yang lemah. Pesta penyambutan Virat pun dimulai. Sebuah helikopter mendarat di markas besar KGF ini. Detik-detik menjelang kedatangannya, si Kamal berucap akan membunuh Virat dengan tangannya sendiri. Si Kamal bahkan menganggap enteng Rocky sebagai gangster ecek-ecek yang sudah dibunuh oleh anak buahnya. Namun faktanya, yang datang adalah Rocky. Guru Pandian yang baru melihat sosoknya diberitahu dialah sosok Rocky yang telah membunuh Garuda. Mereka baru mengetahui jika Virat telah dibunuh juga oleh Rocky. Jika menurut silsilah keluarga, seharusnya paman Virat yang bernama Adira yang mendapatkan warisan kerajaan KGF ini, tapi batang hidungnya pun tidak kelihatan di tempat ini. Rina sengaja Rocky undang datang ke sini untuk dijadikan sebuah hiburan. Merasa sebagai kekasihnya, Kamal naik pitam tidak terima dengan penghinaan Rocky. Andrew sudah menyuruh Kamal untuk tenang karena dia tidak tahu orang yang sedang dihadapinya. Dan tiba-tiba ini yang dilakukan Rocky. Di hadapan mereka semua, Rocky tidak segan-segan membunuh si Kamal. Rina tidak percaya Rocky yang dia kenal ternyata bengis seperti ini. Begitupun dengan Rajendra, dia marah saat putrinya dibawa pergi. Dia pun mengatakan, "Kami menciptakan Rocky untuk membunuh Garuda. Begitu sulitkah bagi kami membuat Rocky lain untuk membunuhmu?" Rocky menjawab, tidak akan ada Rocky lainnya yang mampu dia ciptakan meskipun itu ayahnya sendiri. Berbeda jauh dengan sebelumnya, ribuan budak KGF kini merasa menjadi manusia bebas yang tidak tertindas lagi. Ini semua berkat Rocky. Jika dulu nyawa mereka dikorbankan, justru kini mereka rela mengorbankan nyawanya demi perjuangan Rocky. Ditempatkan di rumah mewah, Rina berontak menembaki ruangan ini. Tapi Rocky tidak bergeming saat Rina berkali-kali menembakkan senapan ke arahnya. Dia berjanji tidak akan menyentuhnya sebelum janur kuning melengkung di depan gang rumahnya. Tercatat, tambang KGF ini menyimpan 500 pucuk senjata api laras panjang, tapi para budak yang belum pernah memegang senjata tidak bisa mempergunakannya. Di salah satu sel, Rocky rupanya tidak membunuh tangan kanan Garuda yang bernama Vanaram. Rocky mengajak Vanaram untuk bergabung dengannya memimpin bala tentara yang akan dibentuknya. Para budak faktanya tidak memiliki keahlian yang baik untuk menembak. Rantai yang mengikat tangan Vanaram dilepaskan, kemudian dia diberi senjata untuk menembak ke arah Rocky. Para budak diperintah untuk memperhatikan cara Vanaram menembak. Benar saja, dengan tepat Vanaram menembak target sasaran. Secara resmi, mantan Panglima Perang Garuda ini bergabung dengan Rocky.
Selanjutnya, Vanara membuka rahasia yang sebelumnya Rocky tidak ketahui. Selama ini, Rocky hanya mengetahui salah satu dari 9 sektor yang berada di tambang ini. Dia meminta Rocky untuk menempatkan 300 personil yang akan dia latih di pos pemeriksaan yang berada di sektor 3. Rocky kembali menemui para petinggi KGF. Awalnya, mereka berbohong jika tambang ini hanya ada satu. Tapi kini terungkap, terdapat 9 sektor tambang yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh Surya Pradan agar kerajaan tambangnya ini bisa bertahan hingga ratusan tahun. Saat itulah Rocky meledakkan 8 tambang lainnya karena dia bertekad untuk menggali semua emas itu dalam waktu 2 tahun. Di saat para pekerja takut untuk masuk ke dalam tambang, Rocky bagai kantor dengan palu gadanya dia memimpin ribuan pengikutnya untuk memulai penambangan. Pria, wanita dari mulai gadis hingga janda begitu mengelulukan namanya. Dari yang asalnya menutup diri, Rina kembali membuka pintu hatinya setelah menyaksikan sendiri perjuangan yang dilakukan Rocky terhadap rakyat jelata. Pasukan yang dibentuk Rocky membuahkan hasil. Mereka jauh lebih baik dari sebelumnya, mampu melesatkan tembakan dengan baik. Termasuk seorang pemuda ceking yang rela mengorbankan hidupnya untuk Rocky. Jika sebelumnya anak perempuan yang lahir akan dibunuh, namun tidak bagi Rocky. Justru dia menyambutnya dengan baik, bahkan memberikan nama untuk bayi itu dengan nama Shanti. Ratusan personil Rocky ditempatkan di pos 1 untuk menjaga pintu masuk ke tambang KGF. Sementara itu, Andrew mendapat informasi tentang konvoi mobil truk yang membawa emas-emas mentah untuk diekstraksi di daerah Varka. Jika mereka tidak segera menghentikannya, emas-emas itu akan menjadi milik Rocky dan sedangkan mereka hanya akan mendapatkan Mas Joko. Tak terima dengan kekuasaan Rocky, Rajendra meminta bantuan kelompok gangster Dubai melalui Seti. Merasa tidak puas dengan hasil tambangnya, Rocky meminta seluruh anak buahnya untuk bekerja keras selama 24 jam. Tiba-tiba, mereka semua ketakutan saat melihat sebuah pedang jatuh menancap di hadapan mereka. Faktanya, pedang itu milik Adira, adik dari Surya Pradan yang dianggap sudah meninggal. Sejak kecil, Adira terinspirasi oleh bangsa Viking yang terkenal barbar dengan taktik kejam mereka. Nah, bagi kalian yang ingin mengetahui sebarbar apa bangsa Viking, langsung aja ke channel Broview Series. Tersohor dengan kebengisannya, jika saja Adira masih ada, tentu saja dia tidak akan mengizinkan Rocky menginjakan kakinya di KGF. Malam itu, terjadi serangan mengejutkan di pos pemeriksaan 1. Untuk mencegah mereka, si ceking membakar jembatan yang menjadi akses masuk. Tidak ada satupun musuh yang berani menyeberang kecuali pimpinan mereka. Dan ternyata orang ini adalah Adira yang masih hidup untuk merebut kembali KGF dari tangan Rocky. Dengan kekuatannya itu, dia mampu menahan jembatan tersebut agar puluhan mobil pasukannya dapat melintas. Rocky. Entah dihabisi atau tidak, yang jelas Adira tidak mau berurusan dengan lalawak seperti dia karena tujuannya adalah ikan babon. Rencana licik dilakukan Andrew. Dia membunuh Rajendra agar putrinya Rina keluar dari rumah mewah Rocky. Saat Rina melihat tayangan televisi, diberitakan ada yang membunuh ayahnya. Mengetahui hal itu, Rina pun langsung bergegas pergi. Rencana Andrew berjalan mulus. Rina terjebak di antara pasukan musuh. Mendengar kaburnya Rina, tanpa pasukannya, seorang diri Rocky langsung menyusulnya. Dia menghabisi satu persatu para penculik itu tanpa ampun. Dengan tangan kosong, Rocky membantai habis tentara bayaran Andrew ini.
Setelah satu batalion musuh berhasil dia singkirkan, rupanya Adira telah menunggu kedatangan Rocky. Dengan senapannya, dia melesatkan timah panas untuk melumpuhkan Rocky. Tembakannya tepat mengenai Rocky hingga dia terjatuh tidak berdaya. Adira tidak langsung mengakhiri hidupnya. Rocky langsung dibawa pulang anak buahnya agar para pengikutnya tahu jika Adira lah pelakunya. Benar saja, ribuan budak ini langsung ketakutan saat mendengar Adira masih hidup. Sementara itu, di pemerintahan sendiri, Perdana Menteri Guru Pandian mendapat perlawanan dari partai oposisi. Hampir seluruh anggota dewan mengangkat tangannya, membuka peluang untuk pemilihan umum berikutnya mengancam kekuasaan Guru Pandian. Serangan terhadap para pendukung Rocky berlanjut. Shetty membantai habis mereka semua. Mobil-mobil yang membawa emas diledakkan. Ratusan mayat para budak dikirim kembali ke KGF untuk meneror mereka. Vanaram yang bertugas memimpin para budak ini membentuk barikade pertahanan. Di dalam sana, mereka hanya bisa bertahan selama 8 hari. Rocky sendiri masih berjuang antara hidup dan mati dengan luka tembak yang dideritanya. Dengan setianya, Rina menemani Rocky hingga kembali pulih. Shetty langsung menelepon Rocky. Padahal dia dulunya adalah teman Rocky, tapi kini menjadi musuhnya membantai para pendukung Rocky. Ibu si Ceking datang mengadukan nasib anaknya yang berjuang untuk Rocky. Dia ingin melihat anaknya yang terakhir kalinya. Tidak putus asa, Rocky meminta bantuan pamannya untuk menyusun kembali rencana pembalasan. Merasa tidak aman lagi berada di dalam istana ini, Rocky meminta anak buahnya untuk mempersiapkan helikopter. Dengan membawa seluruh hartanya, para pengikut begitupun dengan musuh Rocky akan mengira Rocky melarikan diri. Padahal, dia sedang menyusun rencana besar sambil memulihkan kondisinya. Langkah pertama yang dilakukan Rocky adalah menemui mafia Dubai yang bernama Inayat Halil. Assalamualaikum. Dia ingin menjalin bisnis dengannya, mengambil alih pengiriman emas-emas Inayat yang berasal dari Afrika. Rocky akan membelinya dalam jumlah tidak terbatas. Inayat terpaksa menolaknya karena ada pihak lain yang lebih dulu melakukan kesepakatan dengannya. Dan faktanya, pemerintahan Guru Pandian telah jatuh. Seorang wanita bernama Ramika Sen dengan peluangnya yang besar mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri India yang baru. Dia menyebut nasib KGF akan berakhir. Lalu Rocky bertanya senjata yang digunakan oleh anak buahnya. Senjata itu bernama Kalashnikov. Terjawab di luar sepengetahuan musuhnya, Rocky meminta bantuan pamannya untuk menghancurkan para sekutu Inayat. Time agaya. Pria tua ini terkejut. Pantai barat yang selama ini dia kuasai berhasil diambil alih oleh Rocky. Business best lama. Scene berpindah ke KGF. Adira dan pasukannya kembali menghadang konvoi truk emas milik Rocky. Tiba-tiba Rocky turun dari salah satu truknya. Ternyata Rocky berbisnis dengan Inayat Halil untuk membeli Kalashnikov. Alhasil, pasukan Adira dibantai habis dalam peperangan ini. Di sini, Rocky membebaskannya seperti saat dia melepaskannya. Tapi ingatlah, dunia ini berada di tangannya.
Menunaikan janjinya, Rocky kembali ke tambang membawa jenazah si Ceking dan puluhan korban lainnya yang tewas. Ketika Rocky datang, tidak ada satupun anak buah Shetty yang berani menembaknya. Hukuman mati bagi Shetty yang telah berani melawannya. Kurbani. Kekuasaan Rocky atas KGF menjadi mutlak. Pundi-pundi emas dia kumpulkan hingga gudangnya penuh dengan harta karun itu. Muncullah satu ancaman baru, yaitu calon Perdana Menteri bernama Ramika Sen yang diprediksi akan menang dengan selisih telak dalam sejarah pemilu. Guru Pandian mengintimidasi Rocky karena wanita itu akan menjadi musuh besarnya. Meskipun kini Rocky menjadi manusia setengah dewa yang paling ditakuti, dia tetap menjaga etikanya tidak boleh menyakiti wanita dan anak-anak. Baginya, wanita adalah makhluk Tuhan yang harus dihiasi dan dipuja. Singkat cerita, Ramika Sen disumpah sebagai Perdana Menteri India yang baru. Dengan ketegasan dan tidak kenal ampun, orang-orang yang berada dalam kabinetnya akan dipecat jika tidak becus bekerja apalagi berpihak kepada mafia. Ragavan meminta waktu kepada Perdana Menteri menjelaskan tentang bahaya KGF dan Rocky yang telah dia selidiki selama 25 tahun terakhir. Awalnya, dia menganggap remeh gangster itu sebagai penjahat kelas teri. Faktanya, Rocky adalah penjahat besar dengan wilayah kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya. Berasal dari Bombay, dia tumbuh besar dari seorang bocah miskin terlantar yang sering dipukuli. Dia bangkit menjadi pria kuat yang paling ditakuti. Faktanya, pasukan khusus yang dikirim untuk mengatasi KGF bukanlah tandingan Rocky. Tentaranya jauh lebih banyak. Di wilayah dia tinggal dengan penduduk 5 juta orang menganggap Rocky sebagai Tuhan mereka. Beberapa foto mereka dapatkan saat jet angkatan udara terbang di atas KGF. Perdana Menteri India ini tercengang saat melihat kerajaan Rocky. Rocky's KGF. History was wrong. Seorang reporter terciduk menyamar menjadi pekerja mengambil foto di wilayah KGF. Bukannya dibunuh, Rocky justru menyuruhnya untuk mempublikasikan tentang kekuasaannya. Dalam koran hingga majalah Time, kini Rocky dikenal dunia. Perdana Menteri lalu menginstruksikan Kapolri hingga Kapolsek untuk menangkap Rocky dan antek-anteknya. Tapi sayangnya, setiap mereka melakukan penggerebegan, hasilnya selalu nihil. Tidak ada barang bukti yang polisi bawa pulang. Dari total harta karun milik Rocky itu, hanya 1 biskuit emas yang bisa mereka bawa sebagai barang bukti. Saat dia mendapat laporan, 1 biskuit emasnya dibawa ke kantor polisi, Rocky bergegas untuk mengambilnya. Ketika para polisi ini mengetahui yang datang adalah Rocky, lutut mereka bergetar, mata mereka hampir keluar, keringat mereka mengalir deras. Lado Sing tua segera mengembalikan biskuit emas itu kepada Rocky. Tapi itu tidak cukup. Rocky ingin menguji senjata beratnya yang dijuluki Big Emma. Puluhan polisi yang berada di dalamnya tiarap tidak bergeming menutup telinga mereka. Gagal menurunkan polisi, Perdana Menteri menugaskan jenderal militernya memimpin langsung penyerbuan dengan mengerahkan tank baja, helikopter hingga jet tempurnya. Ramika ingin memberi contoh kasus Burma ini dengan langkah tegas yang dilakukannya. Tak tanggung-tanggung, angkatan darat, laut, dan udara akan dikerahkan untuk menangkap Rocky. Dengan terpaksa, Rocky menimbun emas-emasnya menghentikan pasokannya ke luar negeri. Tak setuju dengan tindakannya, Andrew kembali meminta bantuan Adira untuk membunuh Rocky. Selama terpuruk di dalam gua, rupanya Adira tidak berdiam diri. Adira akan membunuh Rocky di dalam tambangnya. Untuk sampai ke sana, ada 2 cara, melalui gerbang timur atau gerbang barat. Ada juga jalan lain melalui sebuah terowongan dengan puluhan kilometer panjangnya. Andrew dipaksa untuk menemukan rute ketiga, jika tidak nasibnya akan seperti mereka.
Mendengar para penggali terowongan sudah tidak mampu lagi bekerja, Paman Rocky kini menilainya seperti Garuda yang kejam terhadap orang-orang lemah. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang dikerjakan oleh Rocky. Terungkap jika Rocky sedang mencari kembali kuburan ibunya untuk ditempatkan lebih layak sebagai bentuk kecintaannya kepada orang yang telah melahirkannya. Shanti, itulah nama ibunya. Ya, Ma. Dan ternyata pria tua yang didatangkan untuk merawat makam ibunya adalah ayahnya sendiri yang tidak pernah merawat ibunya dengan baik saat dia masih hidup. Sekian lama berada di dekatnya, hati Rina pun akhirnya luluh setelah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, yang dimana Rocky sangat memuliakan seorang wanita. Mereka berdua secara resmi menikah. Penyelidikan tentang kerajaan KGF dan Rocky menemukan titik terang. Jutaan akun bank atas nama masyarakat biasa yang menjurus kepada Rocky telah terungkap. Di luar dugaan, tiba-tiba Rocky datang seorang diri untuk menemuinya. Dengan kekayaan emas yang dia miliki, Rocky mampu melunasi seluruh hutang negara. Mengaku sebagai penjahat yang memiliki tambang ilegal dan pencucian uang yang dilakukannya, Rocky menyerahkan dirinya untuk ditangkap. Tiba-tiba, para pejabat lain meminta Perdana Menteri tidak melakukannya. Karena faktanya, mereka semua termasuk 200 anggota partai ini menerima aliran dana suap dari Rocky. Karena itu, Rocky kembali berada di atas angin. Perdana Menteri yakin suatu saat nanti Rocky akan melakukan kesalahan dan disitulah dia berjanji akan meruntuhkan KGF menangkap hidup atau mati. Seperti yang dikatakan Rocky, dia harus keluar dari aturan untuk menghentikan sepak terjangnya. Di sisi lain, Andrew telah menemukan rute lain untuk Adira menjalankan misinya. Tak mau buang waktu, Adira langsung menggali tanah itu untuk membuat terowongan yang akan langsung menuju pusat KGF. Singkat cerita, saat Rocky dan pamannya sedang mengecek pabrik, tiba-tiba Rina datang dengan berbagai macam kemauan alias ngidam. Rocky baru sadar jika istrinya ini sedang hamil. Di saat yang bersamaan, Adira dan seluruh pasukannya telah menyusup masuk ke dalam KGF. Saat itulah Adira melepaskan tembakannya yang mengenai Rina. Melihat istrinya bersimbah darah, Rocky benar-benar dibuat murka. Setelah membantai anak buahnya, Rocky berhadapan langsung dengan Adira. Adira yang menggunakan pedang legendanya berhasil menjatuhkan Rocky. Disinilah Rocky kembali bangkit saat mengingat Rina. Secara bersamaan, para prajurit Rocky pun kembali bangkit melakukan perlawanan. Pertarungan sengit kembali terjadi antara Adira dan Rocky. Liciknya si Adira menurunkan anak buahnya untuk menyerang Rocky. Tapi dengan mudah Rocky menumpas mereka semua. Hingga pada akhirnya, Adira sendiri merenggang nyawa di tangan Rocky. Naas bagi Rina, dia akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya di saat sedang mengandung. Rocky semakin murka, dia langsung pergi untuk menuntaskan balas dendamnya kepada dalang yang sebenarnya. Siapakah orang itu? Ternyata dia adalah Guru Pandian. Suryavardhan KGF పగలడం గిట్ట కుడతాను కైదా
పవర్ తొలకి వెచ్చదుం శక్తియ ఇనాయత్ ఖలీల్. Setelah serangan paling mematikan itu, pemerintah yang kehilangan muka menerjunkan jutaan tentara untuk mengepung KGF. Ketika mereka mengepung rumah Rocky, nyatanya Rocky tidak ditemukan di sana, begitupun dengan ribuan ton emas miliknya. Seorang perwira angkatan laut mendapat informasi jika Rocky melarikan diri ke Samudra Hindia dengan membawa emas-emasnya. Pasukan dari Angkatan Laut India telah mencegat Rocky, memaksanya menyerahkan diri. Bukannya menjauh, Rocky justru makin mendekat ingin melakukan perlawanan. Tak hanya India, Angkatan Laut Amerika dan Angkatan Laut Indonesia terlibat dalam pengepungan ini. Di saat yang sama, puluhan jet tempur dikerahkan tepat di atas KGF. Mereka semua menunggu perintah terakhir dari Perdana Menteri. Sedangkan para pekerja tambang yang sudah meninggalkan KGF hanya bisa pasrah mendoakan keselamatan pahlawan mereka. Do it. Sepak terjang dari gangster paling ditakuti sekaligus paling dihormati ini akhirnya harus berakhir. Oke guys, jadi seperti itu alur cerita film dari KGF Chapter 2 ini. Ya, tidak jauh berbeda lah sama yang pertama. Sama-sama penuh action, penuh drama, segi politiknya ada. Ya, namanya juga pertambangan emas, ya pasti adalah senggol-senggolnya dikit mah sama pemerintah gitu. Dan ternyata katanya KGF Chapter 2 ini bukan yang akhir, tapi akan ada lagi chapter ketiga. Ya pasti seru banget anjir, udah gak sabar dong. Namun untuk sekarang kita akhiri saja ya. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi, keep enjoy.